Udah mulai ada yang komen minta gua review si keyboard Razer yang satu ini. Dan memang ini keyboard asik banget, serius. Tapi kita sempat minta tuker juga ya, karena yang dikiriminnya yang clicky kayak, wah ini keyboard clicky nggak enak bre, titik gitu. Emang masih ada gitu yang beli si clicky gitu, minimal tuh tactile atau linear bos gitu ya. Cuma ya udah, buat yang penasaran sama keyboard ini, si Razer Black Widow V4 Pro ya, langsung aja kita bahas sebagus apa keyboardnya. Tapi langsung aja ke minus yang dari zaman 2000-an gua selalu komplain, dari gua masih di ST Media juga gitu ya, yaitu si keyboardnya itu punya USB True. Menurut gue ini nggak penting, jujur aja ya. Ini bikin kayak kok bisa ada gitu jadi aksesoris tuh. Bener-bener jadi ngurangin estetikanya cuy. Aneh banget. Oke lah, dulu ada yang namanya USB pass through yang kabelnya satu doang, tapi tebal banget, kaku. Cuma solusinya nggak gini juga gitu. Jadiin ada dua colokan, satu buat keyboard, satu buat pass through. Ini asli ganggu banget. Ganggunya parah banget. Ini aja gue nggak pakai sama sekali cuy. Kalau tujuannya cuma buat pasang dongle mouse gitu biar latensinya minim, kayaknya sih gue lebih ikhlas dapetin latensi daripada mata gue pegel liatin si keyboardnya punya dua kabel gini. Ya, sorry tuh saya ini Razer gue komen gini di awal. Perlu direvisi lagi sebenarnya buat desainnya. Tapi sisanya ini keyboard ajib bener bre. Ya, bener-bener comfort keyboard yang lu bisa nostalgia ke era keyboard gaming yang pas masih berjaya-jayanya dulu. Dan di waktu yang tepat juga buat kalian keluar dari lubang kelinci yang semakin sekarang tuh harusnya kalian udah sadar gitu. Mending gue beli Razer aja daripada berjuta-juta cuma buat keluar cobain switch, keycaps yang macem-macem padahal keyboardnya cuma satu doang dipakai gitu ya. Pastinya juga harusnya sadar semua ini kalau keyboard tuh ya jadi ini nggak mahal gitu. Ini cuma 4 juta kurang 1000. Ayo bayangin aja dibanding lubang kelinci kalian nih yang nggak ada habis-habisnya. Beda bang kalau misalkan kayak nanti keyboard mod keyboard ya bodo amat gitu itu ya intinya nanti lu bakalan sadar kalau udah sampai fase situ tuh ya baru sadar tuh miskin juga gue nih. Ya dong nggak apa-apa gue kayak gini ya, kali-kali gue pede gitu bahas soal keyboard 4 juta itu nggak mahal. Ya udahlah ya, daripada lu keburu kesel juga, jadi langsung aja. Buat desain keyboard ini ya ala Razer punya dengan sel warna hitam plus RGB yang kental banget, jadi ciri-ciri Razer dari dulu. Gue suka dengan layout full size yang memang makan tempat, tapi full function kepake semua dan sampai gue nggak pakai tombol FN lagi. Ya pula jelas ini keyboard banyak banget tombol tambahannya yang mungkin lu nggak expect di awalnya. Kalau keycaps double shot ABS yang kualitasnya dari dulu itu sama aja, style Razer banget. Tanda shortcutnya juga minim banget, gak banyak ya, nggak pusing lah lu baca tulisan di keyboardnya. LED indikator kelihatan kecil di atas tombol arrow, terus logo Razer kecil di bagian bawah keyboardnya, dan kalau dibalik seperti biasa ada embossed by gamer for gamer sebagai desainnya si keyboard ini. Dan ada dua strip fade Razer ya, 6 dan juga 9 derajat yang udah bagus, nggak gampang jatuh. Terus terdapat dua lubang USB-C, satu pass through, satu keyboard, dan satu USB A buat jadi USB hub ini ya. Please lah, gue malas banget bahas ini lagi ya. Dan LED strip melintang bre ya dari samping keyboardnya, dan kalaupun kurang lo bisa tambahin lagi wrist rest yang super nyaman yang connect sinkron juga dengan RGB chromanya. Ini keren, dia tempelnya cuma pakai magnet, clean banget kalau dilepas juga, terus ngubungin listriknya cuma pakai pin kontak gitu, effortless buat wrist rest dengan sistem RGB kayak gini. Kalau buat durabilitas ya one of the best, bawahnya pakai ABS yang nggak kopongan dan sisi atas itu juga pakai metal plate ya. Ini menarik. Bahkan menariknya lagi, kalau lo baca si keyboard ini di dalamannya itu udah ada tambahan 2 layer sound dampener. Ya, so let's say dalamannya ada KS-Foam dan juga platform. Ini menarik cuy. Tes suara nanti ya gue bakal kasih lihat. Ya kalau misalnya dilanjutin lagi untuk stabilizer ya juga udah di loop juga. Kalau ngomongnya soal treatment keyboard ya, ini udah rapi nih. Gak ada yang hollow, suaranya enak, feel ngetiknya juga lembut. Ya tinggal pencet-pencet aja sih. Lanjut, kita bahas lagi perintilan gimmick yang banyak banget di keyboard ini, yaitu dari knobnya. Sebutannya ini command dial gitu. Dia itu ada di sisi kiri atas gitu. Ini fungsinya komplit banget, nggak cuma volume doang. Ini programmable dan ada preset bawaannya. Ini kepake cuy. Dan menariknya kalau lu install si Synapse atau software utilitasnya Razer yang paling gue benci, yang mana tapi tiba-tiba jadi penting banget gitu ya, dia bakalan kasih notif preset apa yang sedang lu pakai. Karena ini bisa ditumpuk banyak preset cuy. Ini menarik banget. Kalau kalian masih kerasa kurang bang knobnya, bisa di kanan. Ada lagi vertical knob di sisi kanan atas buat volume aja sih. Tapi bisa diganti tapi nggak sewah knob sebelumnya. Ada minusnya juga, yaitu potongan teksturnya itu agak sedikit tajam kalau kita gesek gitu. Terus juga ada dedicated media button di bawahnya, itu buat media jelas, tapi tetap bisa di programmable juga. Perlu makro, ada lagi tambahan 5 additional button di sisi kirinya. Tinggal di custom aja karena di bawahnya ini dimatiin ya. Ya masih ada lagi nggak nih? Ya masih kurang gitu ya. Masih ada lagi tambahan
cuman dia bonusin 3 tombol sampingnya ini yang sebenarnya ya minusnya agak sensitif aja sih, sering banget kepencet sama gua. Jadi gue suka di disable aja untuk samping sini. Ya banyak lah, ya namanya juga Razer gitu ya. Sekarang kita bahas soal switchnya. Masih sama pakai switch mechanical switch Razer kayak dari zaman dulu ya, yang ada hijau dan juga kuning, linear dan juga tactile ya. Karena gue suka linear, gue pasti pilih linear. Yang feel pengetikannya itu udah enak banget. Cuma di 45 gram, ini durabilitas 100 juta klik juga, yang klaimnya tadi seperti itu. Dan ada sound dampener ya katanya seperti itu sih. Tapi gue kurang tahu itu apa ya, sebenarnya agak repot buat cari tahu juga ya. Dan secara overall ini keyboardnya creamy banget, feelnya empuk tapi to the point gitu typingnya. Jadi ini asik banget lah ya, kayak gini lah suaranya. Buat segi spek keyboard ini ya udah top of the line lah ya, full key rollover. Ada profile onboard juga, polling rate-nya udah up to 8000 Hz cuy, tinggi banget. Ya ini sih kalau lu pengen tanya soal latensi, ini udah sulit banget ngerasainnya, seriusan gitu. Pro pun gue ya jamin bingung buat ngetes si keyboard itu beneran 8000 atau bukan gitu ya. Tapi memang ini keyboard buat ngetik sama main game itu rasanya enak banget beneran gitu ya. Kayak nggak bikin capek jari lu pas lagi ngetik-ngetiknya. Style full size keyboard ini standar jadi nggak ngebingungin juga. Palingnya tombol makro tambahan di samping kiri ini kalau lu masih belum biasa pasti bakalan kegok ya. Yang mana biasanya pencet tombol kontrol, ini pencetnya tombol makro. Jadi beribet sekarang gitu ya. Nah masalahnya gue juga mau share pengalaman gue main game pakai keyboard ini. Cuma nih keyboard sebenarnya yang gue rasa tuh keyboard biasa aja udah bagus gitu. Dan ini ada lagi 8000 Hz gitu polling rate-nya. Jadi gue bingung nih sebenarnya siapa yang butuh. Masa ada 1000 Hz itu masih kurang gitu. Kayak heran banget gue. Jadi ya udahlah. Ini udah bagus kalau lo pakai main game, ini udah oke banget titik gitu ya. Terus kalau ngomongin LED ya ini RGB chromanya bisa lo atur suka hati pakai softwarenya. Ada preset banyak atau bahkan setting manual juga bisa. Tentunya juga kalau untuk LED sampingnya ini bisa diatur warnanya nggak cuma rainbow atau warna statik aja. Dan LED tentunya full color range yang gradasi itu smooth banget. Gua suka lah sama keyboard yang satu ini di bagian RGB-nya. Paling ya yang perlu diperhatiin buat Razer nih ya, yaitu ya sekali lagi USB pass-through-nya gitu ya. Udah bener nggak usah ada lah, mending nggak usah gitu. Atau bikin komponen sendiri gitu di dalam keyboardnya biar bisa satu kabel gitu. Terus softwarenya ya ini jadi curhatan gue juga gitu, softwarenya kurang bersahabat sebenarnya ya, maksa download di awal, perlu login, banyak banget utilitasnya, 500 MB lebih sendiri ya, kabarnya udah kurang friendly juga sama laptop kentang ataupun lawas. Dan itu pun harus gue terima karena gue pengen nyobain untuk si fitur knob-nya ini. Gila tuh, minusnya banyak untuk sebuah satu nilai plus gitu ya. Padahal nih wajib pakai software gitu biar bisa ngerasain pengalamannya gitu, biar pengalamannya penuh pakai keyboardnya. Terus kalau teman-teman lo beli pastiin juga meja sama duitnya muat gitu ya. Ya dong, kan lumayan mahal gitu ya. Tapi gue jamin ini worth for the experience. Ini keyboard basically keyboard bagus. Gue suka style keyboardnya, nggak heboh, kalem, tapi intimidasi gitu. Orang tahu ini keyboard Razer, LED RGB-nya rame, tapi nggak norak warnanya, parah banget gitu ya. Memang beda kelas lah untuk si RGB-nya. Penggunaan ya udah lah ya, tangan gue bukan tangan dewa, sekali lagi gue nggak bisa rasain spek dewa itu kayak gimana. Gue cuma bisa pastiin di keyboard ini dengan switch linear dipakai ngetik itu enak, nggak bikin capek, sound profile asik juga ya. Tapi nggak biasa expect buat mod juga ya, karena gue aja nih nggak buka keyboardnya ya udah gitu ya. Dan apakah 4 juta WordPress? Menurut gue enggak. Mungkin lu nggak dapat case full metal, gasket mount atau macam-macam lainnya, tapi lu punya nilai lainnya dari keyboard ini. Banyak makro buat main game, fully programmable, dan apalagi kalau lu punya custom Razer ya, ini udah asik juga. So gimana menurut kalian? Kalau mau beli ya beli aja lewat link deskripsi, lumayan bantu gua ya cari THR buat anak-anak gua ya. Oke, mungkin aja dulu bahasan gua dari Razer Black Widow V4 Pro.
Tolong kasih kritik dan saran tentang pembahasan gear gaming gue kali ini. Kalau kurang kabarin aja gitu ya, biar gue bakal improve di video gaming selanjutnya, gear gaming selanjutnya. Ya, dan jangan lupa kasihkan pendapatnya tentang produk ini juga di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.